Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meista Amelia dengan Standbook A1A1200014, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo, Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi ekonomi yang berjudul kelangkaan. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian kelangkaan serta penyebab terjadinya kelangkaan, dampak terjadinya kelangkaan, dan cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kelangkaan. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan merupakan adanya keterbatasan alat pemuas yang berbanding terbalik dengan permintaan kebutuhan yang tidak terbatas, atau dapat diartikan sebagai kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Lebih singkatnya, keadaan di mana keinginan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuas keinginan manusia yang terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab kelangkaan. Penyebab terjadinya kelangkaan: yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga ahli yang kurang. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, sumber daya alam yang terbatas. Yang kelima, pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir adalah kemampuan produksi. Selanjutnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti membawa dampak. Begitu pula kelangkaan. Kelangkaan membawa dampak pada pemenuhan kebutuhan manusia. Mari kita simak dampak dari kelangkaan ini. Dampak dari kelangkaan: yang pertama, bertambahnya angka kemiskinan. Yang kedua, kenaikan harga. Dan yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Dan yang terakhir adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Keterbatasan sumber daya mendorong manusia agar berdaya upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Upaya tersebut akan disertai dengan pengorbanan berupa sumber daya finansial, tenaga, dan juga pikiran yang tidak terbatas. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Agar upaya tersebut dapat berhasil secara maksimal, maka dibutuhkan rencana serta cara yang strategis guna menghindari atau mengatasi kelangkaan. Agar lebih jelas, yuk kita simak bersama beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting. Penyusunan skala prioritas merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan, karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifat mendesak atau tidaknya alat pemuas ini harus dipenuhi. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebih. Yang ketiga, yaitu memelihara kelestarian alam. Setiap hari, ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang, kemudian diekspor sebagai barang mentah. Penebangan hutan secara besar-besaran akan menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang, sehingga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Maka, diperlukan kesadaran manusia untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam dengan memahami atau meremajakan hutan kembali. Yang keempat yaitu memanfaatkan sumber daya pengganti. Ada dua jenis sumber daya alam di bumi ini, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, persediaannya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka diperlukan
sumber daya alternatif sebagai pengganti sumber daya ini. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Untuk merespon kondisi ini, perlu diselenggarakan pelatihan tenaga kerja agar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menjadi maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Adapun cara mengatasi kelangkaan yang terakhir yaitu mengelola sumber daya modal dengan tepat. Mengelola sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhannya. Ketika pengelolaan sumber daya modal berjalan dengan beriringan dengan peraturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. Sekarang ini kita harus lebih memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Contohnya, di saat masa pandemi ini, kita harus lebih bijak menyikapi fenomena-fenomena ekonomi yang muncul di sekitar kita. Kita diajak untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merespon kondisi ini, mulai dari melihat diri sendiri, potensi apa yang kita miliki, dan sumber daya apa yang dapat kita hasilkan, sehingga dapat berguna bagi orang lain. Pentingnya kepedulian melihat sekitar yang merupakan faktor pendukung tersedianya alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jika hal ini dapat dilakukan, maka diharapkan kelangkaan tidak akan terjadi. Minimal, jika terjadi, tidak menimbulkan dampak negatif dalam perputaran roda perekonomian. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.